Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardhu maghrib secara berjamaah mushola Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, adik-adik yang Allah muliakan. Mari kita kembali bersyukur pada Allah SWT biqauli alhamdulillah wa syukrulillah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah berupa iman dan Islam yang merupakan nikmat terbesar, nikmat termahal, nikmat tertinggi yang Allah berikan kepada kita para hambanya. Kemudian Allah juga memberi kita nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintahnya, yakni melaksanakan sholat fardhu maghrib secara berjamaah di tempat yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tersurah terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini atau siapa saja yang menyaksikan tayangan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah SWT kelak pada hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, adik-adik yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan, sehat badan, afiah batin. Ini merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Ketahuilah sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih. Malam ini kita berada di tanggal 5 Jumadil Akhir, bulan yang ke-6 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 6 juga ya, 6 bulan Desember 2024 Miladiyah. Kita akan melanjutkan kajian kita Ma'rifatul Quran fi Tarjamatil Quran, mengenal Al-Quran melalui terjemahnya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tema kita pada malam hari ini adalah mengenal akibat buruk bagi pelaku kezaliman, atau dengan kata lain mengenal akibat buruk yang melakukan kezaliman. Jadi zalim ini dikatakan Allah di dalam Al-Quran itu adalah sesuatu yang tidak baik. Sesuatu yang tidak baik ketika dikerjakan oleh kita bangsa manusia akan berakibat buruk terhadap pelakunya dan korbannya. Allah Subhanahu wa taala memberitahu banyak ayat yang berbicara dengan istilah zalim. Makanya Luqmanul Hakim di dalam surah Luqman
beliau memesankan kepada putranya agar putranya tidak melakukan perilaku kezaliman. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Ya bunayya, ya hai bunayya, putraku yang tercinta. Begitulah Luqman memanggil anak laki-lakinya dengan penuh kasih sayang. Ya bunayya, wahai putraku, la janganlah tusyrik, engkau melakukan perbuatan menyekutukan billah kepada Allah. Kenapa? Inna syirka, sesungguhnya kesyirikan itu melakukan persekutuan terhadap Allah, menjadikan tandingan-tandingan kepada Allah. La sungguh zulmun, suatu kezaliman, kegelapan, azimun yang besar. Kenapa Luqman melarang kepada putranya agar putranya tidak melakukan perbuatan zalim, supaya putranya tidak termasuk orang yang buruk, baik buruk pemikirannya, buruk perkataannya, buruk perilakunya. Yang paling buruk di antara yang buruk yaitu menyekutukan Allah dalam beribadah. Oleh karena itu Luqman mewanti-wanti putranya agar jangan sampai melakukan kezaliman. Apakah arti zalim? Zalim itu berasal dari kata zalama. Zalama yadlimu zulman. Zalama telah gelap. Yadlimu sedang akan gelap, zulman kegelapan. Jadi orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gelap di masa yang akan datang, maka itu termasuk kezaliman. Kezaliman itu dilarang di dalam Islam. Kemudian zalim juga sudah termasuk bahasa Indonesia, sudah diserap menjadi bahasa kita sehingga sudah biasa, oh zalim. Tetapi ada definisi lain bahwa zalim itu adalah lawan katanya adil. Jadi kalau tidak adil itu berarti zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Misalnya kita meletakkan ulek-ulek. Ini Pak Haji tahu nggak ulek-ulek? Ini untuk nyambel itu cobek. Meletakkan cobek, ulek-uleknya itu di bantal. Itu bukan pada tempatnya, itu termasuk zalim. Meletakkan bantal di dapur itu juga tidak tepat, ya. Nah, oleh karena itu ketika seorang manusia menjadikan Tuhan selain Allah, itu zalim. Dan kezaliman itu termasuk dosa besar. Akibat yang akan diterima oleh orang yang melakukan kezaliman, maka mereka akan berada di dalam kegelapan yang amat sangat dalam. Allah memberitahu kepada kita tentang orang zalim yang menimpa kepada orang munafik. Al-Baqarah ayat 17, Allah SWT membuat perumpamaan. Masaluhum kamatsalil ladzi istauqada nara falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dzulumatin la yubsirun. Allah membuat perumpamaan bagi kita tentang orang munafik. Ketika orang munafik itu menyalakan api, kapan? Pada saat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian api itu menyinari di sekelilingnya, maka tiba-tiba api itu padam, hilang. Kapan itu? Ketika motivasi orang itu masuk Islam karena ingin mendapatkan dunia. Dan dunia itu ada kalanya harta benda, ada kalanya jabatan, ada kalanya usaha, bisnis dan lain sebagainya. Ternyata orang ini mengucapkan 2 kalimat syahadat supaya aman.
ketika berada di tengah-tengah kaum muslimin ketika itu di Madinah. Sebab jumlah kaum muslimin ketika itu di Madinah banyak. Sementara orang-orang ahlul kitab dari kalangan orang-orang munafik itu kalau tidak masuk Islam maka akan terancam usahanya. Maka dengan serta-merta mengucapkan 2 kalimat syahadat supaya aman gitu ya. Maka kemudian mereka ditinggalkan dari cahaya itu. Mereka berada di dalam kegelapan. Dan kegelapannya Allah menggunakan kata zulumat. Itu tidak hanya zulmun, tapi gelap di atas gelap. Seperti semut hitam berada di atas batu hitam, diletakkan di tempat yang gelap di malam hari. Nah, sehingga kita tidak tahu ini semut atau apa itu ya. Jadi orang yang punya kepentingan dunia mengucapkan 2 kalimat syahadat yang tadinya sudah menyinari hatinya dengan imannya itu, maka kemudian mereka menipu Allah, menipu orang-orang yang beriman. Maka orang itu berada di dalam kegelapan, maka mereka tidak bisa melihat. Nah, oleh karena itu ketika kita membaca ayat-ayat Allah ketemu dengan kalimat zalim, maka kita jadi tahu, wah ini peringatan bagi kita, jangan-jangan saya ini. Nah, jadi kita jadi hati-hati. Bapak Ibu hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah SWT, adik-adik yang Allah muliakan, apa akibat buruk yang akan menimpa kepada orang zalim? Nah, sekarang kita ketahui dulu, di dalam Al-Quran ada istilah perintah-perintah Allah. Kemudian juga ada larangan-larangan Allah. Perintah dan larangan ini semuanya dari Allah. Perintah agar dilakukan sesuai dengan kesanggupan kita, larangan agar ditinggalkan semuanya. Semua yang dilarang oleh Allah SWT itu membawa bahaya kalau dikerjakan. Begitu juga perintah Allah ketika ditinggalkan itu akan bahaya bagi pelakunya. Tapi kalau Allah memerintahkan kepada kita kemudian kita melaksanakan walaupun sesuai dengan kesanggupan kita, tidak maksimal, itu tidak masalah. Allah akan menerima sebagai sebuah amal dan Allah akan memberikan nilai kepada orang yang melakukan amal itu sekalipun sedikit, ya kan? Artinya bahwa setiap Allah menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, maka sesuatu itu dijamin bermanfaat. Begitu juga ketika Allah melarang di dalam Al-Quran, maka larangan itu mengandung apa? Bahaya ya. Tidak ada manfaatnya sama sekali, baik pelakunya maupun orang lain. Misalnya di dalam Al-Quran Allah melarang apa saja. Yang paling besar dosa-dosa, Allah melarang berzina, Allah melarang mencuri, Allah melarang berjudi, Allah melarang minum minuman keras, Allah melarang berbuat dolim. Ya, jadi banyak sekali. Nah, semua yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran itu berarti ada bahayanya bagi kita kalau kita melanggarnya. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari ada rambu-rambu, kita jalan di setiap perapatan. Kalau di kota Banjarmasin ya, kalau di Andil Bakti kayaknya belum ada lampu merah hijau yang kayak pelangi itu. Tapi kalau di Banjarmasin hampir setiap perapatan ada lampu merah hijau kuning. Nah, di sana ada lampu merah. Menurut kesepakatan dunia internasional, ya, kalau lampu merah disepakati stop. Apabila sudah disepakati lampu merah stop, kok ada lampu merah kita terus, maka dipastikan akan terjadi bahaya bagi yang melanggarnya. Tetapi ketika lampu hijau
Kesepakatannya hijau jalan, hijau jalan, ya kan? Tapi kalau di Banjarmasin ada juga lampu merah tulisannya ngikuti apa namanya itu tanda-tanda gitu ya. Tapi ada di Stoya S itu lampu merah jalan terus. Bukan. Lampu merah ada tulisannya belok kiri, jalan terus. Nah, itu ada sebagian yang belok kiri ngikuti tanda lampu, ya kan? Ada yang boleh jalan. Sudah disepakati. Kalau hijau pasti jalan. Tapi kalau lampunya hijau kok malah stop, itu pasti klaksonnya banyak. Ya, karena sepakat hijau itu harus jalan. Iya kan? Misalnya kuning, nah ini nggak tahu nih kalau kuning ini apakah mau merah atau mau hijau ini. Nah, jadi waspada. Sudah disepakati. Kalau yang sudah disepakati kemudian kita langgar, maka ada bahaya yang akan menimpa. Allah melarang wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Bukan zinanya boleh, bukan wong mendekatinya saja nggak boleh, ya kan? Karena ada mufasir yang ngawur, punya jamaah ngasih tahu, ibu-ibu, bapak-bapak, di Quran itu yang dilarang wala taqrabuz zina, itu yang dilarang mendekati zina. Berarti zinanya enggak. Nah, itu ngawur banget itu kan. Nah, tapi kalau orang belajar, wong yang mendekati saja tidak boleh, ya kan, apalagi melakukannya. Dan orang kalau belajar, kalau ada kalimat jangan mendekati, itu maksudnya jangan melakukan, ya gitu. Nah, ketika Allah melarang berzina, kemudian kita melanggarnya, bahaya apa yang akan menimpa kita? Yang pertama, dosa besar. Yang kedua, merusak tatanan ekonomi rumah tangga. Bagi orang yang sudah berumah tangga kemudian masih selingkuh, masih berzina, maka akan rusak ekonominya. Karena biaya berzina itu lebih mahal daripada membiayai istri sendiri. Makanya dilarang karena membahayakan apabila dilanggar. Bagaimana supaya yang diharamkan tadi menjadi halal? Lakukan aturan yang ada. Caranya menikah. Insyaallah aman ya, kalau menikah aman. Tapi yang memenuhi persyaratan pernikahan, jangan asal nikah lalu tidak mampu ya. Nah itu. Yang ulun maksud adalah bahaya yang akan menimpa kepada orang yang melakukan larangan Allah. Orang yang melakukan zina itu zalim untuk dirinya sendiri. Zalimun li nafsi. Nah, bagi kita orang yang beriman, insya Allah kita semuanya paham, ya kan? Nah itu. Sekarang Allah juga melarang kita untuk tidak melakukan pencurian. Kenapa kok dilarang? Karena membahayakan dirinya dan orang lain. Kok bisa merugikan dirinya? Ya, kalau ketangkap bisa dipukulin, bahkan bisa babak belur. Kalau nggak ketangkap, ya aman untuk sementara waktu, ya kan? Kalau nggak ketangkap aman, tapi yang punya harta yang kita ambil atau harta yang diambil oleh pencuri itu kan merugikan orang. Ya kalau yang dicuri itu ayam, 1 ekor ayam, penjaranya tidak mengenakkan. Kalau yang dicuri itu 1 ekor sapi, agak lumayan penjaranya. Karena penjara itu kelasnya sesuai dengan besar kecilnya yang dicuri. Semakin besar barang yang dicuri, maka semakin bagus tempat tahanannya. Ulun tuh punya teman katanya di Jawa, di Bandung itu ada lapas wisata. Lapas wisata atau wisata lapas.
Ya, lapas wisata. Kampung Sukamiskin. Makanya orang yang masuk ke kampung itu pastikan sesat. Lawang orang kok Sukamiskin. Tetapi namanya Sukamiskin, konon katanya yang sudah pernah berziarah ke sana ternyata masya Allah luar biasa. Jadi pencuri yang kelas kakap itu tanda tangan. Nah, tapi kalau kelas teri itu bobol rumah gitu ya, yang diambil ya TV, sepeda motor. Tapi kalau yang kelas kakap yang dibobol itu bukannya rumah, tapi yang dibobol bank ya. Banknya dibobol ya. Kalau kelas kakap itu miliaran ke atas atau triliunan, maka di rumah Sukamiskin itu tempatnya VVIP. Jadi di sana lengkap fasilitasnya. Makanya ini kok bisa gitu. Sepertinya ini hanya ada di negeri kita. Ya gitu. Nah itu. Makanya agak aneh dan tapi ya nyatanya begitu. Tetapi walaupun begitu, ini tetap membahayakan. Walaupun fasilitas lengkapnya seperti apapun, keluarganya kasihan, anak istrinya kasihan, menanggung beban gitu ya. Kemudian Allah melarang minum minuman keras, miras. Ya. Pasti ada bahayanya kalau kita melanggarnya. Apa yang akan menimpa kita? Yang akan menimpa kita ketika kita minum minuman keras, yang diserang ada akal sehat kita. Jadi orang yang sering mabuk, sering minum, minumannya keras banget, ya kan? Itu yang dihancurkan adalah keuangan dan akal sehatnya. Kan bahaya itu. Coba kalau kita tidak melakukan, maka insya Allah kita akan aman-aman saja. Dan orang yang akan mendapatkan keamanan adalah orang yang beriman dan tidak zalim. Itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ulun masih mau bicara tentang bahaya tentang zalim. Misalnya mohon maaf ya Pak, mohon maaf. Dalam satu rumah tangga ada suami, istri, ada anak. Di dalam rumah tangga itu tidak ada yang merokok, tidak ada. Tetapi ada tamu kita yang datang dan merokok sehingga mengeluarkan asap rokoknya itu mengenai anak kita. Loh, kenapa ini anak kita ini kok kena plek-plek ini? Oh, ini sudah diperiksa, ini tersedot asap rokok. Padahal bapaknya nggak merokok, ibunya juga nggak merokok. Tapi ada tamu yang merokok, tanpa disadari dia telah melakukan kezaliman di tempat lain. Nah, oleh karena itu, perilaku-perilaku yang seperti ini yang bisa merugikan pihak lain hendaknya ditinggalkan. Itu termasuk zalim. Nah, gitu. Zalim dibagi dua. Zalim dengan sengaja, zalim tidak dengan sengaja. Yang sengaja adalah ngisep rokok, sengaja ditemukan ke teman-teman di sekitar. Wah, gitu ya. Itu sengaja banget itu ya. Yang nggak sengaja ngisep rokok, ya dikeluarkan asapnya, tapi nggak mengira kalau di sekitar itu ada orang gitu. Itu nggak sengaja. Atau kita di dalam bis merokok, itu nggak sengaja. Tapi alhamdulillah sekarang bis-bis yang AC itu no smoking, ya, dilarang merokok. Itu ada tempat khusus, area untuk merokok itu ya. Nah, itu. Kemudian di tempat-tempat umum, misalnya di halte merokok, kita tidak sengaja orang lain di sekitar kita kena asapnya, sehingga ada pepatah gitu ya, kena asapnya, kena dampak negatifnya itu. Nah, oleh karena itu perilaku zalim ini baik disengaja maupun tidak itu membahayakan. Ya kalau sengaja itu ya tadi
ya ini sebenarnya nggak boleh tapi harus dikerjakan, ya, gitu. Itu sengaja. Nah kemudian orang-orang yang melakukan kezaliman maka akan kehilangan ketenangan dan keamanannya. Jadi orang yang perilaku zalim itu sebenarnya mereka menderita sepanjang masa sampai mereka itu bertobat kembali kepada jalan yang benar. Memang secara lahir orang-orang yang melakukan kejahatan yang mampu dan sukses menzalimi orang lain itu kelihatannya nyaman, kelihatannya kaya gitu ya. Tetapi sesungguhnya mereka itu menderita, gelisah hidupnya. Kalau tidak percaya coba Bapak Ibu tanya aja kepada mereka yang perilaku zalim, ya itu. Kalau berani gitu ya kan. Tapi ya nggak enak lah gitu ya. Bagaimana kalau kita itu ngomong yang jorok? Apakah zalim? Iya, ngomong jorok itu zalim. Kalau ngomongin orang jorok, zalim juga. Kalau meremehkan orang, lebih zalim. Kalau nyabatin orang dengan kata-kata yang tidak senonoh, lebih zalim lagi. Apalagi membuat orang lain tersinggung, perasaannya hancur, ya kan? Itu lebih zalim lagi. Nah, sementara Allah akan mengampuni dosa zalim itu kalau memang dia dosanya hanya kepada Allah, Allah ampuni. Tapi kalau kezaliman itu menyangkut haknya anak keturunan Adam, misalnya di sini ada Ustadz Lutfi, ya Ustadz Lutfi kopiahnya putih, itu kan. Saya bilangin, nih Ustadz Lutfi ini miskin ini, kenapa kopiahnya putih, itu kan. Terus yang kaya nggak pakai kopiah, wah gitu. Itu kan merusak perasaannya, nggak enak gitu ya. Kenapa Ustadz Lutfi pakai kopiah putih? Oh, untuk menutupi aibnya. Kenapa? Longor itu botak misalnya. Padahal nggak botak, itu kan fitnah gitu kan. Membuat orang lain malu di hadapan umum, itu pelakunya zalim. Nah kalau itu harus minta maaf kepada yang bersangkutan, kemudian bertobat kepada Allah untuk tidak mengulangi lagi. Itu termasuk zalim gitu ya. Terus mana dalilnya kalau orang zalim itu tidak tenang? Pakai dalil yang tidak zalim, nanti dibalik gitu ya. Misalnya Bapak Ibu yang ada Quran, boleh dibuka surah nomor 6 ayat 82. Surah nomor 6 itu surah Al-An'am. Surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 82. Ya. Allah Subhanahu wa taala di sana berfirman, alladzina amanu walam yalmizu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa huwa muhtadun. Wa huwa apa wahum? Ustaz Lutfi. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wala talmizu imanahum, dan mereka tidak melumuri, tidak mengotori keimanan mereka bizulmin, dengan perbuatan aniaya, perbuatan zalim. Ulaika, mereka itu, lahumu, mereka, al-amnu, mendapatkan keamanan. Wahum apa wahuba Ustaz Lutfi? Apa? Wahum muhtadun. Iya, dan mereka mendapat petunjuk. Ya, Allah menyatakan seperti ini. Kalau Allah menyatakan, itu pasti benar, penting ini. Orang-orang yang beriman dan imannya murni, tidak dicampuri dengan kesyirikan, tidak dicampuri dengan perbuatan yang menyakitkan, tidak dicampuri dengan ucapan-ucapan yang membuat orang lain tersinggung, gitu sebenarnya. Nah, maka Allah mengatakan ulaika, mereka itu lahumu, bagi mereka al-amnu, jaminan keamanan.
Wahum dan mereka orang yang beriman yang tidak melumuri keimanan, mengotori keimanan itu dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah SWT, yaitu Al-Quran. Nah, ini bagi orang yang beriman dan tidak melakukan kezaliman. Kalau mereka mengatakan saya beriman, KTP-nya Islam. Di sini masih ada KTP yang agama Islam, masih ada? Masih ya? Dulu mau direncanakan agama itu enggak ada KTP. Nah, KTP ulun kan sudah seumur hidup agama Islam. Dulu pernah ada rencana enggak ada agama supaya polos gitu. Alhamdulillah. Jadi KTP-nya Islam gitu ya. Tapi melakukan perbuatan aniaya, baik merugikan dirinya sendiri dan orang lain, maka mereka akan menderita, mereka akan gelisah hidupnya, tidak tenang, tidak aman. Kenapa? Karena perilaku itu menyelimuti kehidupannya, sehingga rasa aman, rasa damai, tentram itu enggak ada, karena selalu terngiang-ngiang gitu ya. Seperti orang buron gitu loh, Pak. Orang buronan ya, itu walaupun dimanapun itu nggak tenang karena ada polisi lewat, jangan-jangan gitu ya. Kalau buronan agak kasar. Seperti orang yang ada razia ya, dia tidak punya SIM dan tidak punya STNK. Kenapa? Kendaraannya bodong gitu ya, motornya bodong, tidak ada surat-suratnya. Nah, ketika orang itu melihat polisi berdiri padahal dia mengatur lalu lintas, dia takut sendiri. Kenapa? Merasa dia itu tidak lengkap. Tapi kalau kita lengkap, peralatan kita, sepeda motornya tidak gembos, bensinnya ada, remnya juga oke, spionnya lengkap, ya kan? Suratnya lengkap, SIM-nya juga belum mati, ya, maka aman saja walaupun ada razia. Malah kadang-kadang nantang ya, gitu ya, nantang supaya dirazia, mentang-mentang lengkap gitu ya. Tapi aman itu. Orang yang zalim itu enggak aman, ya. Apalagi tentram enggak, apalagi damai, apalagi bahagia enggak. Makanya dilarang. Nah, makanya orang kalau melakukan zalim akan berakibat buruk kepada pelakunya dan akan mengorbankan orang lain atas perilaku kita. Bapak-bapak, ibu hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat zalim, yang skopnya kecil di dalam rumah tangga kita, di situ suami menzalimi istrinya, istrinya menzalimi suaminya, ayah menzalimi anaknya, anaknya menzalimi bapak ibunya, mertua menzalimi menantunya, menantunya menzalimi mertuanya, begitu. Maka kondisi seperti itu kalau ada di rumah tangga kita, saya yakin rumah tangga itu tidak akan damai. Kenapa? Karena perbuatan zalim itu memastikan sesuatu akan menciptakan kondisi yang tidak kondusif, tidak aman. Tapi kalau perilaku kezaliman itu enggak ada di rumah tangga kita, insya Allah walaupun makanannya lengkap apa-apa saja tidak ada masalah. Oh, itu keliru. Walaupun tidak ada apa-apa, tapi kalau enggak ada masalah, itu masih nyaman-nyaman saja. Karena enggak ada perilaku zalim. Nah, itu. Ini skop kecil. Kalau skop besar, negara misalnya. Kalau negara itu pemerintahnya zalim, ya kan, rakyatnya juga zalim, nah, maka nggak ada ketenangan di negeri itu. Loh, apakah negeri kita nggak aman? Ya aman, bagi yang aman, yang merasa aman, gitu ya. Tetapi ulun agak risih, tambah sedih waktu mendengarkan sambutan Bapak Menteri Agama di Sulawesi, ya,
ketika diminta untuk menyampaikan sambutan, beliau itu menyampaikan begini, hasil survei itu dari jumlah penduduk Indonesia itu 85% lebih itu muslim. Itu masuk menggembirakan. Kalau dari segi kuantitasnya itu menggembirakan karena 80% lah lebih. Tetapi ketika disurvei itu dari 80% kaum muslimin 73% belum bisa baca Quran. Loh. Jadi tinggal berapa persen itu? Padahal dulu tahun 2017 kami disuruh baca bukunya guru besar saya itu hasil surveinya 65% belum bisa baca Quran. Ya gitu. Lah sekarang kok 73 ini naik dari segi angka tapi turun dari segi kualitasnya gitu ya. Nah sekarang kalau segitu itu benar misalnya benar, lalu bagaimana untuk mewujudkan kedamaian, ketentraman yang hakiki yang lahir dari Quran? Sementara kabar-kabar gembira itu di Quran, ya kan? Nah itu makanya supaya kaum muslimin ini tidak banyak yang belum bisa baca Quran, ada gerakan pemberantasan buta huruf baca Al-Quran gitu ya. Insya Allah kalau kita masing-masing berusaha untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita, insya Allah aman gitu ya. Jadi kalau di suatu negara itu di situ perilakunya adalah zalim, maka Allah akan hancurkan negeri itu atau kampung itu atau dalam rumah tangga, ya kan? Bapak Ibu boleh buka surah 18, surah Al-Kahfi, surah 18 surah Al-Kahfi ayat 59 ya. Surah Al-Kahfi ayat 59. Di sana Allah menyatakan bahwa orang yang melakukan kezaliman di negeri itu, maka Allah akan hancurkan negeri itu. Ya gitu ya. Ustaz Lufi ada nggak? Ada nggak? Al-Kahfi ayat 59. Ada? Ayat 59? Ada? Kalau ketemu sampaikan, kalau nggak ketemu lapor polisi. Kehilangan ayat. Ketemu? Coba baca artinya. 59. Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Iya, ini kalau itu jelas ini. Ya. Tilkal qura ahlaknahu. Kapan? Lamma zalamu. Ya. Jadi Allah itu akan membinasakan, akan menghancurkan kampung, rumah tangga, negara, dunia. Kapan itu? Ketika mereka melakukan kezaliman. Bagaimana upaya kita supaya Allah tidak menghancurkan negeri kita? Maka hendaknya masing-masing kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai ada perilaku zalim di muka bumi ini yang bisa menyebabkan Allah akan menghancurkannya. Lalu timbul pertanyaan, kapan? Oh, tadi sudah kapan itu sudah ditentukan, tapi itu waktunya Allah. Ada yang tanya, Pak Ustadz, itu banyak orang yang zalim itu di negeri-negeri lain itu, tapi kok masih tetap seger buger gitu ya, tetap eksis gitu. Ya memang gitu ya kan. Kenapa? Karena Allah ingin memberi kesempatan kepada mereka supaya mereka bertobat dari perilaku itu gitu ya. Kalau Allah menghendaki setiap orang melakukan zalim langsung didor, habis, ya kan? Nah kalau koruptor didor, setuju saya. Ya.
Nah, yang bersih itu adalah kejahatannya. Kalau orangnya jangan sampai bersih. Ya. Dan kenapa enggak begitu? Allah sendiri yang menghendaki. Surah An-Nahl, surah 16 ayat 61. Surah 16 ayat 61 ya. Allah memang tidak menghendaki supaya orang-orang zalim itu langsung dihabisi, enggak. Sebab kalau dihabisi nanti dunia ini kosong. Kenapa enggak kosong? Ya karena kebanyakannya pada zalim. Minimal zalim pada diri sendiri ya. Ya. Makanya ditunggu ya tobatnya oleh Allah, ya kan? Ustaz terusin buka kan surah An-Nahl. Buka. Siap-siap kalau ditanya gitu ya. Ayat 61. Oh, gitu ayat 61. Apa bunyinya, artinya saja? Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Ya. Tuh Allah mengatakan begitu. Kalau Allah menghendaki ya bisa saja habis, tapi Allah enggak. Ingin ditangguhkan supaya bertobat, ya. Seperti Israel itu, jangan dikira mereka juga enggak kepengen baik. Mereka juga stres. Banyak yang bunuh diri. Kenapa? Ya enggak tenang itu Bang, zalim, ya kan? Nah ini. Tapi Allah ingin loh supaya manusia yang seperti itu bisa kembali kepada jalan yang benar, gitu ya. Tapi upaya kita supaya kampung kita, daerah kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita tidak dihancurkan oleh Allah, kita berusaha agar tidak ada kezaliman. Kalau toh ada, tidak signifikan. Kalau sekarang ini kan Masya Allah luar biasa. Masih juga dari Pak Menteri Agama menyampaikan begini. Ketika disampaikan tentang jumlah kaum muslimin, hasil surveinya menyenangkan karena mayoritas gitu. Tetapi kalau mengadakan survei tentang perilakunya gitu ya, ternyata yang korup itu banyak kaum muslimin gitu. Makanya Masya Allah luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mungkin ini bagian yang pertama ya. Insya Allah masih ada bagian yang kedua terkait dengan bahaya pelaku zalim ketika di dunia. Terus nanti yang kedua adalah bahaya perilaku zalim di akhirat. Kalau di dunia masih bisa bertobat, tapi kalau di akhirat bagaimana bisa bertobat kan? Semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhai kita semua. Ulun mohon maaf pasti banyak kelirunya, banyak salahnya dalam mendengar kajian ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'udzu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.